Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Maode Dina, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Prodi IPA Universitas Negeri Makassar. Akan melakukan praktek pembelajaran di SMP Swasta Teknologi pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, siap, gerak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini berikan lagi kesempatan untuk berjumpa kembali di pelajaran IPA dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pada pelajaran, kita mulai dengan doa ya. Coba silakan ketua kelas siapkan. Perhatian, siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, sebelum saya lanjut, saya absen dulu ya. Nurai Happy, Muhammad Ridho, kalian tidak hadir hari ini? Oh ya, ada semua ya? Alhamdulillah ya, ada semua. Tapi sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita lanjut pada pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan yel-yel dulu. Ya, ikuti ya. Kalau saya bilang IPA, kamu jawabnya apa? Asik. Kalau saya bilang asik, oke, kita tes ya. Apa? Asik. Oke, jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan. Kemudian materi ini sudah saya berikan temanya di pertemuan terakhir kemarin. Saya sudah tugaskan juga untuk dibaca-baca atau dipelajari di rumah. Sudah dipelajari di rumah? Sudah. Berarti sudah siap belajar ya? Baik. Namun sebelum kita lanjut, saya
Lihat pelajaran kemarin. Ya. Coba ulang pelajaran apa kemarin? Tentang nutrisi, Bu. Oh, ya. Coba bisa. Apa saja itu nutrisi? Karbohidrat, lemak, vitamin, sama protein. Ada yang tahu dari mana itu lemak, protein, karbohidrat? Dari mana? Makanan. Dari makanan. Baik, kita dulu bersama. Jadi nutrisi yang dimaksudkan itu diperoleh dari bahan-bahan makanan. Dan makanan ini ada kaitannya dengan materi pertemuan kita pada hari ini. Ya, yaitu kira-kira apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Ya, ketika kita masukkan di dalam rongga kulit kita, ya, apa yang akan terjadi nanti? Apakah setelah masuk itu langsung keluar sebagai kotoran atau ada proses-proses lain? Ya, jadi proses-proses itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama apa? Melalui alat peraga berbasis earphone, peserta ini dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia dengan benar. Ya, yang kedua, ayo sama-sama. Yang ketiga, dapat menjelaskan urutan proses pencernaan pada manusia. Ya. Selanjutnya, Melalui penyelidikan dan pengembangan fungsinya dengan benar. Ya. Jadi sebentar itu kemudian ada melalui presentasi alat peraga peserta didik dapat menyajikan proses sistem pencernaan pada manusia. Pelajaran hari ini juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Semua ini pasti makan ya tiap hari ya. Jadi yang kita makan itu dicerna dalam tubuh kita. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dulu apa kegiatan pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kegiatan yang kami pelajari hari ini itu kita menggunakan model problem based learning, di mana memberikan masalah di awal di fase awal, kemudian kalian akan mengorientasi masalah tersebut. Ya. Kira-kira apa masalah yang ada di dalam gambar sebentar itu ada KPD-nya ya, apa yang ada di dalam gambar KPD, kemudian bisa dilihat juga selengkapnya dalam video. Ya. Selanjutnya akan mencari tahu apa penyebab masalah tersebut, lalu mencari tahu solusinya. Ya. Seperti itu ya. Apa yang menjadi hasil temuan kalian? Ya, kalian akan melakukan penyelidikan, diskusi kelompok. Ya, kemudian diskusi kalian itu kalian akan ya tampilkan dalam sebuah alat peraga. Ya, alat peraganya itu kalau saya sudah tugaskan kemarin kalian bawa. Ya, sebentar itu tinggal ditempelkan nama-nama organnya. Ya, kemudian fungsinya apa dan kalian jelaskan di depan itu bagaimana proses pencernaan makanan itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Kemudian untuk penilaian, ya, jadi penilaian ini ada 3 yang kita akan lakukan, yaitu pertama penilaian sikap, ya, bagaimana kalian bekerja sama, kemudian menghargai pendapat orang lain, disiplin, ya, kemudian misalnya seperti tadi berdoa, apakah kalian berdoa atau tidak, ya. Itu sudah menjadi penilaian semua untuk sikap. Kemudian keterampilan, ya, keterampilan itu penilaian keterampilan itu berupa keaktifan kalian dalam diskusi sebentar, ya.
tentang kalian, kemudian bagaimana kalian bekerja sama, presentasikan hasil alat peraga kalian di depan, seperti itu ya. Kemudian penilaian selanjutnya adalah penilaian pengetahuan, ya. Jadi ada juga selain sikap dan keterampilan ada penilaian pengetahuan, yaitu kita akan menilainya lewat pretest dan post-test. Sebentar itu kita pretest dan post-test melalui platform media krisis. Jadi semua sebenarnya sudah disediakan, tinggal kamu ikuti ya. Sudah paham? Paham. Oke, baik. Kita lanjut. Siapkan dulu HP-nya. Kita mulai tes ya. Jadi buka join my quizzes. Ya, kode kelasnya itu guru 1987. Ya, waktu pretestnya itu 5 menit ya. Waktunya pretest sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya, jadi silakan bagi kelompok. Ya, kelompok 1 bagiannya Lando, kelompok 2 Elang, kelompok 3 ini. Alhamdulillah. Ya, boleh. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Ya, silakan perwakilan kelompoknya maju ambil LKPD. Oke, sekarang kita masuk pada fase 1 dulu ya. Perhatikan semua di depan. Beberapa waktu lalu sempat dihebohkan dengan kepercayaan dan Marco Panani ini terus meninggal karena sedang. Bagaimana hal budaya seperti itu dapat membuat seorang dan nyawanya? Seperti apa pertolongan yang dapat dilakukan ketika tersedak atau melihat orang lain sudah? Simak lengkapnya di jawabannya. Ya, sudah dilihat semua videonya? Ya. Jadi di fase pertama ini adalah orientasi masalah. Jadi apa yang kamu nonton pada tayangan tadi, apa yang kamu lihat pada tayangan tadi, kamu ambil ini apa masalah yang ada di dalam video tersebut. Ya, temukan masalah dalam video tersebut. Sudah? Ya. Kemudian di dalam LKPD-nya itu ya sudah disediakan gambar dan kotak jawabannya. Jadi jawabannya itu boleh kalian dalam LKPD tersebut. Jadi di LKPD itu ya silakan isi dulu nama anggota kalian semuanya di sini. Ini kotak nama kelompok. Ya, silakan ditulis. Juga LKPD-nya. Ya, di fase 1 itu ada scan barcode. Bagaimana hal sepele sebagai tersehat dapat membawa seorang kehilangan nyawanya? Seperti apa pertolongan yang dapat dilakukan ketika tersedak atau melihat orang lain tersedak? Simak selengkapnya di jawaban L. Oke, kalau sudah temukan penyebab masalahnya, ya silakan temukan solusinya. Ya, jadi alternatif solusi itu boleh lebih dari satu. Jadi sebentar kita akan pilih mana yang solusi yang paling efektif. Itu ya.
selanjutnya kita masuk di fase kedua. Ya, di fase kedua itu kita akan mengorganisasi kelompok. Ya. Ya, jadi sudah punya anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya, jadi di LKPD-nya itu silakan dituliskan nama anggotanya, kemudian dibaca petunjuknya. Jadi dalam setiap halaman LKPD-nya itu tiap langkah kegiatan dibaca dalam petunjuk LKPD-nya. Ya, kemudian kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan langsung kepada guru. Ya. Selanjutnya kita akan masuk di fase ketiga. Ya, itu kita akan melakukan penyelidikan. Ya, mulai dari literasi. Ya, jadi yang di literasi itu ada beberapa sumber bacaan yang sudah saya siapkan, yaitu berupa bahan ajar, berupa flipbook. Ya, flipbooknya boleh coba dibuka dulu, scan barcode flipbooknya. Ya, selanjutnya kita masuk pada fase keempat. Ya, kita membuat semacam hasil karya ya. Jadi apa yang kalian diskusikan tadi dalam kelompoknya kalian itu kita buat menempelkan dalam ya alat peraga berupa gambar-gambar organ-organ pencernaan manusia ini. Silakan diambil dulu kertasnya. Ya, dari situ sekalian ada kita adakan penyelidikan. Ya, jadi di dalam alat peraga itu sudah ada barcode ya. Coba diperhatikan dulu barcode-nya, sudah? Ya, jadi tugasnya scan barcode yang ada di alat peraga itu. Alat peraga yang itu. Di kelompok 3 apa yang bisa dibikin? Sudah ya? Jadi kalau dari mulut makanannya langsung gimana? Ke ruangan, masuk ke lampu, terus desa masuk ke rekto baru nangis. Oke. Ya. Di sini apa percobaannya sudah dilakukan? Ya. Jadi apa yang dimasukkan itu? Makanan. Ya. Itulah seolah apa? Makanannya masuk di mana? Melalui mulut. Jadi itu apa dulu? Ya. Jadi prosesnya bagaimana itu? Ya. Makanan melalui apa? Mulut, tempat masuknya makanan melalui mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Ya, lambung usus halus, itu luka baby.
ditunggu dulu di depan. Ya. Kelihatan tulisan tangan. Kerjanya hasil karyanya sudah ditunggu semua di depan. Ya, jadi saya persilakan perwakilan kelompok 2 orang untuk maju presentasi ke depan. Ya, saya mulai dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nurdila. Berdasarkan ulasan berita di atas, tuliskanlah masalah yang kamu temukan. Masalah yang kami temukan dalam video berita tersebut adalah orang yang tersedak bisa menyebabkan kematian. Kemukakanlah berbagai penyebab dari masalah tersebut. Penyebab dari masalah berita tersebut karena makanan yang dimakan masuk di kerongkongan, sebagian lewat saluran pernapasan sehingga sulit bernafas. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu upaya mencegah masalah tersebut. Upaya mencegah masalahnya atau solusi untuk mengatasinya yaitu jangan makan sambil berbicara, jangan langsung minum air saat tersedak karena akan mendorong makanan ke saluran pernafasan. Teguk punggung di antara tulang belikat dan tekan perut atas hingga benda asing seperti makanan dapat keluar. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Pertama-tama, makanan akan lewat melalui mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan minuman, mengubah menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur atau enzim. Setelah itu, makanan akan menuju ke kerongkongan, berfungsi sebagai saluran penghubung yang membawa makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Setelah itu masuk ke lambung. Lambung berfungsi sebagai menggiling dan mencampur makanan atau bolus melalui kontraksi otot lambung dengan getah lambung. Lalu masuklah ke usus halus, berfungsi mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Sistem dari fungsi sistem pencernaan manusia. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, silakan. Tanya dari kelompok 1. Oke, masih lagi pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, duduk kembali. Selanjutnya kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Wadid Mayanti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Masalah dalam video berita di atas adalah orang yang tersedak bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya karena makanan yang dimakan masuk ke kerongkongan,
sebagian lewat saluran pernapasan sehingga sulit bernapas. Solusi untuk mencegah atau mengatasinya: 1. Tidak mendengar sambil berbicara. 2. Jangan langsung minum air saat tersedak karena akan mendorong makanan ke paru-paru. 3. Sebagai tempat penyimpanan kotoran sementara. Yang terakhir, anus, tempat keluarnya kotoran. Demikian hasil diskusi kami. Ya, Bu. Oke, silakan. Zat apa yang terkandung dalam lambung? Zat yang terdapat pada lambung yaitu ACI untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton dan polipeptida. 3. Renin mengendapkan protein kasein dalam susu. Bagaimana? Penanya? Baik, saya terima dengan baik jawaban. Bertanya, selain mulut, di mana saja proses pencernaan kimiawi terjadi? Yaitu bagian proses pencernaan selain mulut yang disebut sebagai proses kimiawi yaitu lambung dan usus halus. Penanya? Oke. Dulu kembali ke Yakobus kelompok 1. Ya, selanjutnya maju lagi ke kelompok 2. Kelompok 2. Sehingga sulit bernapas. Upaya mencegah masalahnya tersebut adalah demikian hasil diskusi kami. Apakah Masing kelompok sudah menampilkan memberikan penampilan terbaiknya tadi. Kalau dilihat-lihat dari cara penyelesaian, kemudian cara menjawab pertanyaan, ya, dan keaktifannya itu jadi kelompok yang terbaik tadi itu adalah kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ada tadi beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya luruskan juga ya. Sebelum saya luruskan kembali itu yang ada di pertanyaan tadi, silakan ditonton dulu video berikut. Banyak makanan yang mengandung karbohidrat seperti dapat menyebabkan penyakit diabetes. Apa kaitannya ya antara banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat dengan penyakit diabetes atau kencing manis? Namanya rasanya manis ya. Nah, untuk mengetahui penjelasan seperti apa, makanya jangan kemana-mana, simak terus videonya berikut ini. Organ pencernaan makanan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, ada kelenjar pencernaan yang membantu dalam mencerna makanan, antara lain hati dan pankreas. Berikut penjelasannya satu-satu. Ya, baik, sudah ditonton semua. Ya, jadi sudah ada sedikit pemahaman ya dalam menonton video tadi. Ya, jadi ada beberapa yang perlu kita luruskan tadi. Yang pertama apa? Organ-organ pencernaan di mulut terjadi proses mengunyah makanan atau memotong-motong makanan menjadi bagian-bagian yang kecil dengan bantuan apa? Gigi dan lidah. Ya, jadi makanan itu dipotong menjadi bagian-bagian kecil menjadi bolus. Ya. Kemudian terjadi juga proses pencernaan kimiawi. Ya, kita akan sebut proses pencernaan kimiawi di mulut. Karena ada apa? Ya, ada enzim. Ya, ada enzim. Apa namanya
hingga itu karena terdapat enzim ya, enzim yang membantu proses pencernaan. Enzim yang ada di lambung apa namanya? Ya, enzim yang pertama ya enzim pepsin. Fungsinya adalah mengubah Enzim pepsin protein menjadi peptida. Kemudian enzim apa lagi? Renin. Ya, renin fungsinya mengubah dari kasein ada susu. Ya, kemudian selain enzim ada juga seperti beta lambung yang disebut dengan ACL. Ya, ACL membunuh asam lambung fungsinya untuk membunuh kuman masuk bersama makanan, masuk bersama makanan. Jadi kuman yang masuk di dalam makanan itu dibunuh di lambung. Selain di lambung mana lagi? Di usus halus. Ya, di usus halus ada enzim apa? Lipase ya. Ya, lipase. Lipase fungsinya adalah mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Kemudian ada juga organ tambahan, organ pencernaan tambahan berupa hati itu apa di hati itu? Kita dengan ya agar dapat dicerna oleh tubuh. Ya, jadi seperti itu ya. Dari pelajaran kita hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Coba ayo bisa. Kesimpulannya adalah organ pencernaan terdiri atas organ pencernaan utama yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. B. Organ pencernaan tambahan yaitu hati, paru empedu, dan cara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Oke, ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini ya. Ya, silakan sebutkan sama-sama lagi ya. Oke, jadi pada proses sistem pencernaan, proses pencernaan itu ada dua macam yaitu mekanis dan kimiawi. Ya, proses mekanis terjadi di mana, di organ mana? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan rektum dan anus. Ya, kemudian untuk proses pencernaan yang terjadi di organ mana? Ya, mulut, lambung, dan halus. Proses pencernaan makanan itu dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ya, kemudian usus, kemudian lambung, usus halus, ya, usus besar, dan rektum dan anus. Ya. Jadi makanan itu harus masuk pada saluran tersebut. Karena kalau tidak akan terjadi pada masalah seperti yang kamu tampilkan di awal fase pertama tadi, yaitu terjadi apa? Terserah. Ya, jadi terserah itu suatu yang berbahaya juga ya. Ya, bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Nasihat untuk kita semua. Jadi kepada saat makan jangan sambil bercerita, bertawa. Ya. Supaya apa? Supaya makannya tidak masuk pada saluran pernapasan. Sekarang masuk di refleksi ya. Ya, jadi di refleksi itu sudah ada barcode yang disediakan. Silakan scan barcode itu. Ya, jadi di refleksi itu ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita hari ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sehari, kemudian apa hambatan tantangannya. Selanjutnya kita masuk di jadi kurikulumnya itu 590-107. Ya. Kalau sudah berhasil masuk, ya silakan dimulai.
selesai. Ya, silakan ditutup dulu HP-nya. Handphonenya disimpan dulu. Ya. Oke, sudah kembali di tempat duduknya masing-masing. Ya, jadi pelajaran hari ini sudah sampai pada akhir pelajaran. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran pada pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi pada pertemuan berikutnya itu yang akan dipelajari adalah gangguan sistem pencernaan dan cara mengatasinya. Akan dipelajari di rumah untuk bahan kali pertemuan kita selanjutnya. Ya. Ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta lagi kepada ketua kelas siapkan teman-temannya. Siap, gerak. Mat, gerak. Gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita sudah boleh